Oke, kita melanjutkan pada part sebelumnya ya. Beberapa hari kemudian, terlihat saya dan kawan-kawan sedang meeting di dalam istana. Rupanya, Shiryu mulai menyadari kalau Ikki dan Dokrates sebenarnya hanyalah disuruh oleh seseorang untuk mencuri jubah emas, namun mereka belum mengetahui siapa. Selain itu, Shiryu juga merasa kalau sedang terjadi masalah di istana Yunani tempat saya dulu berlatih. Kemudian, scene berpindah di mana Ares yang marah karena Dokrates telah tewas dan gagal membawa sisa bagian dari jubah emas. Ia pun sempat ingin membunuh Gigas, namun ia masih memberikan Gigas satu kesempatan lagi. Setelah Ares pergi, Sena pun datang dan menawarkan dirinya. Sena ini rupanya menyimpan dendam kepada Seiya akibat kekalahan pada pertemuan sebelumnya. Namun, permintaan itu pun ditolak oleh Gigas karena ia sudah menyiapkan sen lain yang dikenal dengan sen hantu. Terdiri dari sen ular, sen lumba-lumba, sen ubur-ubur, dan bos mereka yang sen apa ini ya? Kayak mirip sen-sen kalong lah gitu. Oh iya, mereka ini adalah sen yang selalu membuat kerusakan di lautan tempo dulu, sehingga mereka diasingkan oleh Raja Yunani sebelumnya di Pulau Hantu. Makanya mereka dikenal sebagai sen hantu. Oke, kita lanjut. Kemudian, para sen hantu tersebut mulai membajak dan menghancurkan sebuah kapal patroli di Karibia hingga membuat semua tentara tewas seketika. Berita itu pun kemudian dengan cepat sampai ke Saori. Selain itu, para sen hantu ternyata juga menantang saya dan kawan-kawan untuk datang ke salah satu kapal yang mereka bajak sembari membawa kepala jubah emas. Singkat cerita, saya dan kawan-kawan sudah sampai di kapal tersebut. Kemudian, saya diminta untuk mengikat teman-temannya karena diancam kapal akan diledakkan beserta Sandra jika saya tidak mau. Walaupun terikat, rupanya diam-diam rantai Andromeda menangkap sen ubur-ubur yang ada di dalam kapal. Dan di saat semua sudah terkendali, mereka bertiga kemudian melepaskan ikatan dan berbalik menyerang. Saat ketiga sen hantu tersebut hampir dikalahkan, tiba-tiba mereka diserang oleh sekumpulan bajak laut yang datang. Akan tetapi, itu ternyata hanyalah genjutsu, namun mereka lambat untuk menyadarinya. Karena terlalu fokus dengan genjutsu, kepala jubah emas akhirnya kembali berhasil dicuri oleh para sen hantu. Rupanya, genjutsu tersebut adalah ulah dari sen kalong yang datang untuk menolong mereka. Keesokan harinya, mereka yang sedih karena telah kehilangan bagian dari jubah emas terakhir, kemudian didatangi oleh Saori dan si botak menggunakan pesawat. Lalu, Saori mengatakan kalau ia mengetahui kemana para sen hantu itu pergi melalui satelit. Rupanya, para sen tersebut kembali ke Pulau Hantu dan saya dan kawan-kawan pun segera ke sana menggunakan pesawat. Sampai di pulau tersebut, pesawat mereka malah diserang oleh sen kalong hingga hancur dan membuat mereka jatuh ke dalam lautan. Saat di dalam air, mereka kembali diserang oleh sen ular, namun beruntung berhasil dikalahkan oleh Hyuga dan Seiya. Kemudian, mereka harus mendaki tebing yang sangat curam menggunakan rantai Andromeda. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekumpulan serangga yang membuat Hyuga hampir saja terjatuh karena sudah kehabisan tenaga akibat pertarungan sebelumnya. Andromeda pun kemudian meminta rantainya untuk menarik mereka semua agar lebih cepat. Aduh, kenapa nggak dari tadi, bos? Sampai di atas tebing, rupanya mereka sudah ditunggu oleh sen lumba-lumba, namun kacang ini mah. Shiryu pun dapat dengan mudah untuk mengalahkan sen tersebut. Lalu, karena Hyuga kehabisan tenaga, ia pun meminta saya dan kawan-kawan untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Kemudian, saat mereka melalui sebuah hutan, mereka kembali diserang oleh sekumpulan kelelawar yang membuat Shiryu harus masuk ke dalam sungai. Biar apa coba? Alhasil, Shiryu malah seperti terkena sengatan listrik sehingga membuat ia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Tinggallah saya dan Andromeda saja. Saat hendak menyeberangi sungai, lagi dan lagi mereka diserang oleh sen ubur-ubur di mana Andromeda harus terkena sengatan listrik dari sen tersebut. Beruntung, saya berhasil mengalahkan sen tersebut dengan jurus Ryuseiken. Namun, karena serangan tersebut, Andromeda tidak bisa ikut untuk melanjutkan perjalanan. Kenapa ya di scene ini kok kayak semua sen dipaksa jadi lemah gitu ya? Oke lah, kita lanjut. Akhirnya, sampailah saya di istana Pulau Hantu sendiri. Ia pun berhasil menemukan kepala jubah emas, namun karena ia tidak tahu mana yang asli, saya pun menggunakan Pegasus Ryuseiken dan berhasil menemukan yang asli.
Akan tetapi, tiba-tiba Sen Kalong datang dan menyerang Seiya. Lalu Seiya pun merasa bingung mengapa Sen tersebut dapat menggunakan jurus yang sama dengan milik Saina. Saat Seiya terpojok, Sen Kalong pun bersiap untuk melakukan fatality. Namun, tiba-tiba kepala jubah emas bergerak sendiri dan menolong Seiya, bahkan sampai membuat topeng dari Sen Kalong tersebut menjadi hancur. Akhirnya, Seiya pun berhasil mengalahkan Sen tersebut dan mendapatkan kepala jubah emas. Beberapa hari kemudian, mereka kembali berkumpul untuk meminta Saori agar bersembunyi saja di suatu tempat dengan membawa kepala jubah emas. Usulan itu pun disepakati oleh Seiya dan kawan-kawan. Selanjutnya, Shin berpindah ke istana Yunani. Terlihat Ares yang sangat marah karena Gigas yang gagal lagi dalam tugasnya. Namun, ia masih memberikan kesempatan terakhir kepada Gigas. Kemudian, Shin berpindah ke Marina yang sedang berkeliling istana. Tanpa sengaja, ia mendengar Gigas yang sedang memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Sen Kristal. Oh iya, Sen Kristal ini merupakan guru dari Hyuga saat berlatih di Siberia. Kemudian, kita dibawa ke masa lalu saat Sen Kristal dipanggil oleh Ares ke Yunani. Rupanya, mereka sempat meminta Sen Kristal untuk mencuri jubah emas di Jepang. Namun, karena itu bertentangan dengan prinsip Sen Kristal, ia pun menolaknya. Kemudian, ia menghabisi seluruh tentara di sana yang berusaha menangkapnya. Akan tetapi, tiba-tiba Ares datang dan menggenjutsu pikiran Sen Kristal sehingga ia menjadi manut-manut aja apa kata Ares. Kembali ke masa sekarang, Saori bersama Andromeda kemudian pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi sesuai rencana mereka. Selama Saori pergi, saya pun berencana untuk ke Yunani untuk menemui Marina, dan Hyuga pun ke Siberia untuk menemui Sen Kristal. Singkat cerita, saya telah sampai di Yunani, namun ia kemudian malah dihadang oleh anak buah Saina yang masih menyimpan dendam kepadanya. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Saina pun datang dan menyerang Seiya. Mereka berdua kemudian bertarung dengan sangat sengit, sampai-sampai membuat tebing-tebing di sekeliling mereka menjadi hancur. Akan tetapi, Seiya-lah yang akhirnya terpojok dan Saina siap melakukan fatality. Beruntung, Marina pun datang dan menyelamatkan Seiya. Sembari memukuli Seiya, Marina memberitahu kalau Hyuga dalam bahaya, sehingga saya diminta untuk pergi meninggalkan Yunani. Saina yang kesal karena saya berhasil pergi, kemudian mengancam akan mengadukan Marina kepada Ares. Namun, Marina tak gentar dan berbalik mengancam akan mengadukan Saina karena telah melanggar perintah Ares dan pergi meninggalkan istana Yunani. Di sisi lain, ternyata Hyuga telah berada di Siberia. Namun, ia merasa heran karena tidak ada seorang pun di pemukiman desa. Setelah lama berkeliling, Hyuga pun akhirnya menemukan Jakub lalu membawanya ke suatu rumah. Kemudian, Jakub menjelaskan bahwa setelah kepergian Hyuga ke Jepang, beberapa orang jahat datang dan menyerang mereka. Ia pun juga menjelaskan kalau Sen Kristal sudah sangat berubah. Untuk memastikan hal itu, Hyuga lalu menemui Sen Kristal. Alih-alih diberikan secangkir kopi, Hyuga malah diserang oleh gurunya tersebut. Karena sedang tidak membawa jubahnya, Hyuga pun memilih untuk mundur terlebih dahulu. Kemudian, Shin berpindah di mana Shiryu yang juga menemui gurunya. Rupanya, sang guru telah tahu kalau sedang terjadi masalah di istana Yunani semenjak Raja Yunani meninggal dan digantikan oleh adiknya Ares. Ia pun memberitahu hal tersebut kepada Shiryu. Kembali ke Siberia, Hyuga yang telah memakai jubahnya kemudian pergi untuk mencari para penduduk desa. Rupanya, para penduduk desa dijadikan pekerja Romusa oleh anak buah Ares untuk membangun sebuah piramida. Sementara itu, rupanya saya telah sampai di Siberia dan berhasil bertemu dengan Jakub. Setelah menjelaskan segalanya, Jakub kemudian mengantarkan saya ke tempat piramida tersebut. Kembali ke para pekerja, saat penduduk terus mendapatkan siksaan, Hyuga pun akhirnya datang dan mengalahkan seluruh anak buah Ares dengan sangat kacang ini mah. Namun tiba-tiba, Sen Kristal muncul dan kembali menyerang Hyuga. Bahkan, ia berhasil membekukan kaki Hyuga hingga Hyuga nggak bisa bergerak kemana-mana. Di saat Hyuga terus menerima serangan,
salah satu anak buah Ares menembak Hyuga tepat di kepalanya. Beruntung, Seiya pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Hyuga. Walaupun begitu, Hyuga meminta agar Seiya tidak usah membantu, karena ia merasa kalau itu adalah pertarungan antara guru dan murid saja. Akhirnya, Hyuga pun berhasil mengalahkan dan menyadarkan kembali gurunya tersebut. Kemudian, Sen Kristal yang telah sadar pun lalu menghancurkan piramida yang ada di sana. Namun setelah itu, ia pun harus meninggoy karena kehabisan tenaga dan terkena serangan Hyuga tadi. Oh, Sensei, mau shaberanai de. Hitomitsu ni. Oh, Kristal Sento.